Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat untuk semuanya. Sedikit berbagi pengalaman atau bagaimana cara menganalisa, melihat perjalanan market, apa yang harus dilakukan, sebatas atau batasnya di mana. Boleh entry atau tidak, mengikuti metode-metodenya BBMA, yang mana teknik ini hanya kita sendiri yang bisa mengelolanya. Di mana kita akan melakukan entry-entry-nya. Wajib paham arah, paham batas. Di mana kita akan melawan tren ataupun melawan arah, boleh atau tidak untuk dilakukan. Karena apa? Kita harus yakin dengan analisanya sendiri, harus yakin dengan entry-nya sendiri, di mana kita buka dan di mana nanti menutupnya. Di sini saya selalu menyarankan kenapa follow pada time frame-nya daily. Di daily ini satu yang wajib kita ketahui adalah ketika adanya ekstrim. Ini ekstrim. Selanjutnya di bawah ada setup apa ekstrim. Ekstrim akan dimatikan oleh ekstrim. Ini adalah bagian dari teknik. Selanjutnya di sini nampak jelas MA50 ini adalah sebagai media tren, yang mana memberikan gambaran bahwa tren dalam penurunan. Di sini tren dalam penurunan. Selanjutnya sampai di bawah. Oke ya, membuat ekstrim. Bolehkah kita entry pada ekstrim? Ini yang terjadi. Jadi kita wajib paham bahwa kita tahu bahwa yang kita entry adalah melawan tren. Ketika terjadi penurunan, iya beres. Entry sell di sini ya udah habis, di bawah naik. Maka kita wajib paham bahwa yang kita entry adalah melawan entry-nya media trend. Ya. Jadi kita melawan trennya. Selanjutnya kita entry menggunakan syarat-syaratnya BBMA. Hasilnya adalah profit. Ekstrim akan dimatikan oleh ekstrim sampai. Selanjutnya terjadi lagi penurunan. Jika tidak ada entry B, mananya adalah melawan tren dan melawan arah. Boleh atau tidak? Selama kita paham arah, paham batas. Ya, kita akan berbagi sedikit bagaimana cara mengetahui atau mengelolanya. Ya, kita berikan mappingan pada ekstrim, harga open. Ya, ini time frame-nya daily. Apabila ada di time frame-nya daily terjadi momentum, maknanya akan berlaku re-entry. Di mana kita akan melakukan re-entry-nya? Apabila di sini ada ekstrim MHV menargetkan candlestick arah kuku sell sampai. Syarat dari MHV adalah adanya reversal, retest, next candle, entry. Ini pada harga open. Selanjutnya kita akan mencari setupnya di H4. Apa yang berlaku di H4? Apakah teknik ini akan berlaku? Jika daily melakukan re-entry, maka H4 wajib ekstrim atau MHV. Apa yang berlaku di sini? MHV, MA5 bertemu volume terendah. Maknanya adalah MHV. Ini untuk H4. Menargetkan kemana? Akan candlestick arah kuku buy. Di sini. Contoh di take profit boleh, tidak di take profit boleh. Intinya validkan MHV-nya ini. Bagaimana kita mengetahui ini adalah MHV? Kita bisa pindah di time frame-nya H1. Apa yang berlaku di H1 di sini? Di sini ada ekstrim. Sebelumnya juga ada ekstrim. Double ekstrim pada H1 akan mematikan pergerakan di time frame-nya H4. Ya. Jadi boleh diberikan mappingan garis atau seperti ini tuh boleh. H4 tidak perlu menunggu ekstrim. MHV boleh entry karena adanya signal double ekstrim pada H1. Di sini boleh entry menargetkan apa? Candlestick arah kuku buy ataupun middle BB. Ini adalah targetnya. Ini adalah cara-cara teknik entry yang mana kita menggunakan 3 multi time frame. Maka
akan berlaku di mana kita entry. Nah, jika entry-nya di H1 maka akan berlaku di H1. Entry-nya di H4 maka akan menunggu di H4. Disitulah berlakunya. Ekstrim HTP wajib MHV kinestetik arah re-entry. Mampukah membuat momentum? Ini media trennya dalam penurunan. Nah, seperti yang saya sampaikan, untuk entry-nya hari-hari boleh memilih ataupun mengikuti media trennya H4. H4 tren dalam penurunan. Boleh kita mengikutinya, mencari entry-nya sell itu boleh. Akan tetapi kalau di bawah jangan di entry sell. Nah, di bawah ini untuk entry buy. Jadi kita paham yang kita lawan tren ini, kita paham sebatas mana kita akan melawan. Ini adalah bagian dari teknik. Apabila nanti sampai di atas, apakah kita boleh entry sell? Boleh. Inilah perdagangan jual dan beli. Ada titik-titik entry-nya atau PO entry-nya. Nah, selama kita paham bagaimana cara menganalisa, bagaimana kita entry, insya Allah untuk loss ini sangat kecil. Jadi buy atau sell ini adalah pilihan, ada setupnya, ada semua. Oke, ya kita daily H4 H1 sudah ketemu. Nah, selanjutnya misalkan kita akan mendetailkan di time frame kecil, H1, M15, M5. Saya akan sedikit mengulasnya di H1 dan sampai dengan M5. Oke, di sini kita temukan ada candlestick arah kuku B sedang mengambil re-entry. Nah, berarti M15 wajib MHV atau ekstrim. M5 wajib ekstrim. Nah, kita akan cek apakah di M5 sudah ada ekstrim. Nah, ini cara kita membaca. Nah, seperti yang saya sampaikan, yang mana MA50 di breakout dengan low BB, ini kita dapat signal bahwa ini akan segera terjadi ekstrim. Pastinya akan ekstrim. Nah, di sini ekstrim akan dimantikan oleh ekstrim. Nah, sesabar apa kita menunggu ekstrim? MHV di breakout akan menjadi ekstrim. Ini adalah bagian teknik yang kita pelajari. Jadi kita membaca lebih dulu di mana nanti kita entry. Apabila ingin mencari entry, pastinya wajib menunggu signal. Apa signal dari BBMA? Ekstrim. Oke, saya akan mengulas sedikit di sini. Apakah yang saya sampaikan ini ada kebenarannya atau tidak? Entry pada MHV selanjutnya naik ke atas langsung menuju momentum. Tidak wajib take profit. Nah, selanjutnya naik 2 candle. Wajib di take profit. Ini adalah ekstrim. Signal BBMA masuk. Nah, wajib di take profit. Nah, apabila nggak di take profit, maka tekniknya juga akan sama. Nah, tidak wajib take profit. Nah, minimal akan memberikan sekali re-entry. Nah, tidak lagi mampu membuat momentum passing 100% ke bawah. Nah, ini teknik atau hanya kira-kira. Nah, inilah teknik-teknik yang bisa kita pelajari. Nah, selanjutnya bagaimana cara entry-nya apabila kita ingin melakukan entry-nya B. Nah, wajib ada ekstrim B. Nah, selanjutnya time frame kedua harus seperti apa? Nah, bisa ekstrim ataupun MHV. Nah, bagaimana cara memvalidkannya? Semua sudah saya buat video di playlist. Ada di basic BBMA, ada di pemula. Kita akan cek ya, apakah M15 MHV atau re-entry. Nah, ini kita boleh entry. Kita akan menunggu entry di time frame kedua boleh, entry di time frame ke-1 boleh. Yang mana di atas terjadi ekstrim, TP wajib, MHV, candlestick arah. Ini jika kita detailkan pada satu time frame dengan terperinci. Nah, sesabar apa kita akan menunggu terjadinya MHV. Nah, seperti apa MHV itu? Nah, ciri-cirinya seperti apa? Reversal, retest candle, next candle, entry. Nah, tunggu setup itu terbentuk menjadi sempurna, menjadi full strukturnya BBMA. Jadi kita akan mempunyai bayangan bahwa yang kita entry ini akan sangat jarang gagal. Berbagi sedikit keyakinan dengan indikator BBMA. Nah, jika kita mau ingin menghasilkan profit konsisten, maka gunakan metode ini dengan konsisten. B atau sell adalah pilihan, atas atau bawah
Yang penting paham batas, paham arah. Nah, semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat buat teman-teman dan rekan-rekan. Nah, ini bukan bermaksud untuk menggurui, bukan. Akan tetapi ini bagian dari teknik. Nah, sebenarnya kalau kita akan mengulasnya ini panjang sekali ya. Bagaimana perusahaan besar melakukan promosi sehingga perusahaannya berkembang dengan pesat. Banyak sekali caranya. Kita paham bahwa nanti seminggu ke depan akan ada bazar besar. Dari sekarang kita punya rencana. Saya di sana akan melakukan apa, penjualan dengan cara apa, promosinya seperti apa. Kita atur strategi. Inilah dunia perdagangan, dunia bisnis. Tidak perlu untuk bersaing. Tidak perlu untuk dipamer-pamerkan. Profit, loss, kita yang akan menghadapi. Ini adalah digital. Yang mana apabila kita paham, tidak ada makna ataupun apa-apa. Jadi tidak ada yang perlu dipersaingkan atau dibanding-bandingkan. Trading untuk profit. Jangan mudah terpengaruh dengan entry-nya siapapun. Jadi yang saya ajarkan ini adalah bagaimana kita mengambil atas atau bawah, ini adalah suatu pilihan. Melawan tren, melawan arah ini boleh dilakukan selama kita paham batas. Apabila di time frame kecil kita akan entry di mana, bagaimana entry terbaik dunia, seperti apa syarat-syaratnya. Asal syarat-syaratnya terpenuhi, insya Allah ya, yang namanya top BP low BP ini adalah batas atas ataupun batas bawah. Middle BP adalah batas tengah, yang mana apabila entry pada middle BP mempunyai resiko 50%. Ini bagian dari teknik. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk teman-teman dan rekan-rekan. Apabila menghasilkan profit, monggo bagikan ke teman-teman yang membutuhkan agar tidak mudah loss. Kurang lebihnya seperti itu. Terima kasih.